Empat menteri datang memberikan keterangan dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut pembagian bansos oleh Presiden merupakan gaya kepemimpinan Jokowi. Menteri Muhadjir juga menyebut soal netralitas pejabat publik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan penyaluran bansos di Kementerian Sosial berbentuk cash transfer, tidak berbentuk barang. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sempat memicu perhatian di ruang sidang MK soal tidak ada bungkus bansos berwarna kuning. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional berupa pembagian beras 10 kg melalui Bulog bukan termasuk perlindungan sosial atau Perlinsos. Bansos menjadi isu yang paling disorot oleh kubu paslon 1 dan 3 dalam sidang MK. Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai upaya Jokowi untuk memenangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Iya, sangat ramai diperbincangkan setelah kemarin kita sama-sama melihat bagaimana kesaksian dari 4 menteri. Lalu bagaimana dengan respon dari kubu 01 dan 03? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Dan bagaimana juga jawaban dari 02? Akan kami hadirkan dalam dialog di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, nih walaupun batiknya agak sedikit semua cenderung sama ya batiknya ya. Artinya sudah satu visi. Okay. Halo Bang Idrus, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik semuanya ini. Kita mendampingi mereka inilah. Baik, kita hadirkan ada Bang Ahmad Wakil Kamal, Direktur Sengketa Hasil Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bang Vincentius Medrova, Tim Hukum Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Kemudian ada Bang Idrus Marham, Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2017 hingga 2018. Selamat pagi Bang Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah harus sehat. Apalagi ketemu teman-teman ini tambah sehat kita lihat. Ini artinya mereka di sini kan pada ketawa-ketawa. Jadi ya ketawa-ketawa lah orang batik ya. Nggak batiknya juga sama kan hari ini pagi ini. Jadi kayak dress code-an ya, jadi kayak dress code-an janjian. Kita ke Bang Kamal dulu. Ekspektasinya jawaban dari 4 menteri itu sesuai tidak? Oh iya, saya kira memang apa yang dijelaskan oleh 2 Menko dan 2 menteri ini memang adalah normatif ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tapi ketika didalami oleh Majelis Hakim, saya justru berkeyakinan bahwa Majelis Hakim mendalami apa yang diterangkan oleh 4 orang menteri itu luar biasa. Karena kenapa? Ini kan kejadian yang luar biasa gitu loh ya. Oke. Sepanjang sejarah Republik ini, setelah reformasi, baru kali ini ya 4 menteri dihadirkan dalam perkara sengketa pemilu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim itu yang sangat tajam, luar biasa. Sehingga banyak yang kemudian seperti Pak Erlangga itu, nggak ada loh yang warna kuning. Karena faktanya di lapangan itu ada warna, ketika dibagi-bagikan di Jakarta itu, bansos itu ada yang mirip warna-warna begini gitu loh kan. Jadi juga di tempat-tempat lain ada pembagian bansos, ada gambar pasangan 02, ada bentuknya beras. Bahkan kalau mau nerima bansos apa yang kita buktikan itu harus bawa kakak dan sekaligus kira-kira diarahkan untuk pasangan 2 di lapangan. Jelas ya Bang, ada punya begitu ya. Karena kan keempat-empatnya kompak gitu bahwa tidak ada penambahan bansos dan bansos itu memang diperuntukkan ketika ada pembagian 2 kali itu bagi orang-orang yang memang diperlukan gitu. Iya, gini. Posisi 01 itu bukan urusan bukan urusan bansosnya. Bahkan kalau perlu bansos harus ditambah pada rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan. Tapi bagaimana bansos ini dibagikan dengan cara dipolitisasi, di branding, dicitrakan bahwa ini dari Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi mencalonkan diri, kira-kira gitulah di lapangan. Ini kan dalil permohonan pemohon itu bukan hanya bansos, tapi adalah diantaranya itu adalah pencalonan pasangan nomor 2 itu yang secara hukum dan konstitusi adalah bermasalah karena prosedur pendaftaran itu ya sangat mengistimewakan seorang putra mahkota Presiden Jokowi. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah
pelibatan presiden untuk mobilisasi struktur kekuasaan dan politisasi bansos. Itu pokok permohonan kami, di samping ada permohonan-permohonan argumentasi lain, yaitu bahwa kenyataannya di lapangan antara mobilisasi struktur kekuasaan kepala desa, umpamanya yang Desa Bersatu yang dihadiri Gibran pada tanggal 19 November 2003 itu di Istora Senayan, itu kan terjadi 20-an kepala desa dikumpulin. Apa yang pembagian bansos itu kan ada di desa-desa. Siapa yang mendapatkan bansos itu adalah kepala desa. Itulah yang kemudian dijadikan alat, oh ini dari Jokowi, di lapangan juga begitu. Jadi sangat efektif untuk memenangkan 02. Anda melihat tentang pernyataan 4 menteri juga mendukung dalil Anda begitu ya soal mobilisasi. Bang Vincent gimana? Sepakat juga? Ya tentu kalau diperkenankan sebetulnya kita bertanya, pihak pemohon mungkin jauh lebih puas kita mendapatkan informasi. Meskipun dengan demikian kita banyak mendapatkan informasi, poin-poin yang bisa menguatkan dalil kita. Ada hal yang mungkin perlu menjadi catatan. Pertama bahwa untuk Kementerian Sosial ini memang sudah ditegaskan oleh Mensos dalam persidangan tersebut bahwa Kemensos itu tidak pernah membagikan bansos dalam bentuk barang gitu ya, tapi dalam bentuk cash transfer gitu. Artinya apa? Bahwa memang apa yang kita lihat dalam momentum kampanye ini yang dibagi-bagikan di lapangan ini berarti ini bukan dilakukan oleh Menteri Sosial kan begitu, tapi itu dilakukan langsung oleh Presiden. Nah, yang kedua, oleh Menteri Keuangan menegaskan bahwa apa yang dibagikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat pada momentum-momentum krusial kampanye itu bukan juga dari dana perlindungan sosial gitu. Nah, ini memang satu penekanan yang memang itu cukup mendukung dalil kita bahwa ternyata yang kita kan selama ini memang yang kita pahami bahwa yang yang berwenang dalam pembagian bantuan sosial, perlindungan sosial, tentu ada kementerian langsung yang berwenang berkaitan dengan itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa anggaran yang digunakan oleh Presiden ini bukan anggaran dari yang yang ditetapkan oleh Undang-Undang APBN, khususnya perlindungan sosial dan bantuan sosial. Itu kalau nggak salah Pak Bu Menteri juga menyampaikan bahwa dananya kan dana operasional. Iya, justru itu kan boleh kan? Nah, justru itu yang menjadi persoalan. Kita garis bawahin dulu bahwa namanya bantuan sosial, perlindungan sosial, kita tidak alergi soal itu. Tetapi momentum sama seperti yang disampaikan oleh Bang Kamal tadi, momentumnya menjadi persoalan. Dan yang kedua, ini juga anggaran yang diambil untuk pembagian itu ternyata bukan anggaran yang yang reguler, kira-kira begitu ya, yang sudah ditetapkan gitu. Nah, artinya apa? Bahwa akibat yang dilakukan oleh Pak Presiden pembagian bansos itu menjadi linear, di mana ada menteri yang mempersonalisasikan pembagian bansos ini, bahwa itu dilakukan oleh Presiden, dipersonalisasikan pada diri Presiden. Nah, kita tahu bahwa Presiden dengan pasangan paslon 02, khususnya Gibran, ini bukan tetanggaan, tapi ini anak kandung. Nah, ini ada hubungan yang memang sangat tidak mungkin kita menghilangkan ini. Nah, ini poinnya. Itu akan berpengaruh kan pada hasil pemilihan. Tentu soal hubungan elektoralnya bagi kita itu sangat ada, dan itu kalau kita tanya juga orang juga. Bang Habib nggak tahu maksud kami. Silakan Bang Habib direspon. Kalau menteri yang hadir kemarin ya memberikan keterangan yang saling berkesesuaian kalau bahasa hukumnya ya. Itu justru mementahkan argumentasi paslon 1 dan paslon 3. Saya kutip, saya baca dikit biar nggak salah ya, yang dipotong ya. Yang pertama, Bu Sri Mulyani ya mengatakan ya bahwa dana tadi benar dikutip ini, dana yang digunakan Pak Jokowi bagi-bagi itu bukan dana bansos, bukan dana perlinsos, tetapi dana sah halalan thayyiban berdasarkan Permenkyu nomor 48 tahun 2008. Boleh, sangat-sangat boleh. Yang kedua,
Menteri Sosial mengatakan pencairan bansos di awal tahun sudah dilakukan jauh sebelum dirinya menjadi Mensos, ya. Dan bansos itu bentuknya cash transfer, sehingga nggak akan mungkin bisa dimanipulasi bahwa itu bantuan dari seorang Jokowi. Ketiga, tidak ada automatic adjustment, ya. Automatic adjustment itu pemotongan penghentian sementara dana untuk kementerian lain, lembaga lain untuk dialihkan ke bansos. Ini kan yang istrinya kemarin dikatakan bahwa kemarin itu tahun anggaran kemarin banyak automatic adjustment. Ternyata dipakai buat beli bansos, istilahnya begitu. Ternyata tidak ada, ditegaskan oleh Bu Sri Mul. Yang keempat, ya, Bu Sri Mul menegaskan juga tidak ada beda pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya, Januari Februari, ya, 2021 dengan 2024. Nah, kalau kita dibandingkan misalnya dikatakan ada lonjakan bansos. Ya, di 2024 itu kan 12 triliun. Dibandingkan dengan sebelumnya tidak ada lonjakan, dikatakan Sri Mulyani. Ini beda kalau Anda bandingkan, ya, saya baca putusan MK yang 2019. 2018 itu 5,1 triliun. 2019 15 triliun, 3 kali lipat. Itu pun tidak terbukti di persidangan waktu itu. Nah, yang kelima, ya, Bu Sri Mulyani mengatakan, ya, penyusunan APBN tak dipengaruhi siapa paslon presiden. Timeline penyusunan APBN itu selesai jauh sebelum penetapan paslon. Nah, ini kan berkesesuaian juga dengan ahli dan saksi yang kami hadirkan sehari sebelumnya, ya, terkait bansos, apalagi terkait dengan misalnya penggunaan struktur negara tadi dikatakan, ya, yang disampaikan Pak Ahmad Doli Kurnia. Sehingga menurut kami, ya, dengan persidangan kemarin sebetulnya sudah argumentasi game over, ya. Dipatahkan, ya, sudah terpatahkan semua. Dilalah ya begitu yang terjadi gitu. Oke, Bang Idrus, saya geser dulu ke Bang Idrus. Menteri Sosial. Kan Iya, ya, artinya kita juga pengen tahu gitu soal besaran, kemudian mekanisme dan penyusunan. Kalau kemarin kita jadi saya kira begini, ada hal yang menarik sebenarnya kemarin, dan saya kira teman-teman juga melihat masalah ini. Kita ikuti cara berpikirnya Prof. Arief, salah satu anggota hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa ketika kita melihat satu masalah harus lebih komprehensif, jangan sepotong-sepotong, supaya pemahaman kita juga tentang masalah itu tidak sepotong-sepotong. Nah, dalam kerangka itulah saya ingin mengikuti cara berpikir itu sebagai mantan pembantunya Pak Jokowi. Yang pertama, karena yang paling banyak disorot di sini kan Pak Jokowi. Nah, mestinya kalau kita ingin melihat Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin, kita harus juga memahami secara komprehensif tentang ciri karakter beliau. Kebetulan saya menulis, ada 2 buku yang saya tulis tentang beliau. Yang pertama adalah Keutamaan Jokowi, Studi Kepemimpinan Nasional dalam rangka sukses pembangunan. Itu saya kira itu terkenal dulu buku itu karena saya tulis itu. Nah, dalam buku itu saya mencoba menjelaskan Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin, salah satu karakternya itu dulu kita kenal ada belusukan. Belusukan itu adalah sebuah konsep yang mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Artinya memang karakternya Jokowi ini dekat dengan rakyat. Jadi kalau mau dipisahkan dengan rakyat, mati dia. Gitu loh. Jadi dekatnya dengan rakyat ibaratkan katakanlah ikan dengan air. Kalau misalkan airnya nggak ada, ya kalau begini. Artinya menurut Bang Idrus ini tidak hanya dilakukan menjelang kampanye begitu atau pemilu saja. Ketika saya jadi menteri, pembantu beliau, justru salah satu saya dengan Pak Muhajir ketika itu Menteri Pendidikan, ya sama-sama kita ke daerah-daerah itu justru Pak Jokowi hadir memberi bantuan sekaligus cek langsung dan melakukan dialog dengan rakyat. Jadi artinya adalah karena memang belusukan beliau dan salah satu instrumen kedekatan dengan rakyat adalah program, dan program yang paling dekat dengan rakyat itu adalah bantuan sosial. Ya, ini yang menjadi kesana, sehingga yang salah adalah ketika ini dihentikan secara serta-merta di satu sisi, dan di sisi lain kondisi rakyat justru membutuhkan. Nah, ini justru tanda tanya. Apakah misalkan ketika mau pemilu tiba-tiba harus dihentikan hanya sekedar apa?
Nah ini saya kira pertanyaan-pertanyaan dasar. Artinya karena kebiasaan Pak Jokowi yang belusukan, jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi kan saya kira kita lihat semua kan, jadi bagi-bagi misalkan jalan lalu ada kaos, ada apa dan lain-lain sebagainya. Lah ya pokoknya itulah artinya ciri karakter yang tidak bisa kita mengatakan melihat seseorang itu mengeneralis harus sama, tidak bisa. Bang, kita ngobrol ini satu ya. Satu, yang kedua nanti ya. Nah, oke, kita break dulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi.